Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Akhirnya, perjalanan panjang ini membawa kita sampai di Bali. Setelah menempuh jalan yang cukup jauh, akhirnya kami tiba di Pulau Dewata. Rasa lelah di perjalanan perlahan terbayar saat melihat suasana Bali yang begitu tenang dan indah. Perjalanan tetap berlanjut untuk menikmati setiap sudut Bali yang menciptakan cerita baru bersama keluarga. Halo Dana sudah sampai di Bali. Jadi kita trip hari pertama lewat on the way dari Gilimanuk ya pelabuhannya ke Bali Barat dulu. Nanti baru hari keduanya ke bagian tengah Ubud, itu nanti hari ketiganya baru bagian Bali Selatan. Jadi nanti kita balik ke pulang Magetan lewat Bali Selatan. Halo semuanya, aku Jana. Hari ini jalan-jalan Jalan kami dan Popo jalan panjang. Tapi aku sana sekali. Sini Pak. Pak. Nah, ini dia salah satu ikon yang cukup terkenal di sini, Gapura Handara. Gapura Handara atau yang sering disebut Handara Gate adalah gapura khas Bali yang bentuknya disebut Candi Bentar. Dalam bahasa Bali, ini dikenal sebagai gapura terbelah, yaitu simbol pintu masuk dari dunia luar menuju tempat yang lebih tenang atau sakral. Handara Gate sendiri sebenarnya adalah pintu masuk menuju Handara Golf dan Resort di kawasan Bedugul, Bali. Dari Handara Gate, perjalanan lanjut sekitar 10-15 menit menuju Ulun Danu Beratan. Ulun Danu Beratan memang jadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat berada di Bali. Terus yang kedua, kita ada tiket paket Kak dengan Deblum Skala seperti Taman Bunga. Cuman untuk Taman Bunganya ini ada di luar Kak. 10 menit dari sini menggunakan kendaraan pribadi. Cuman untuk tiketnya udah jadi satu, itu harganya 60.000 buat tempat. Jadi udah bisa masuk di sini plus bisa ke Deblum Skala yang seperti ini. Itu harganya 60.000. Ini semuanya udah dapat Kak. Jadi 60.000 makanya dapat wisata di sini di Pura dan Danau plus dapat yang ini semua. Cuman yang ini di luar beda tempat 10 menit dari sini. Gampang dicari kan? Ya, nama tempatnya gampang dicari kan? Iya, namanya The Blooms Kak. Nanti cari di sini. Setelah membeli tiket sebagai wisatawan lokal, kami langsung masuk ke area Ulun Danu Beratan. Suasana hari itu cukup ramai oleh pengunjung karena masih dalam suasana hari raya Nyepi. Banyak wisatawan yang datang untuk menikmati liburan bersama keluarga. Bisa banget. Bajunya tuh senam. Kaget. Jadi jatuh. Terus sampai diam. Sambil lihat jalan jauh. Terus ternyata seru juga. Setelah itu, kita lanjutkan. Terus lihat sama Bona. Nanya cantik-cantik. Nanya banyak sekali. Nanya senang. Jalan-jalan. Nanya yang indah. Ya, sana pergi, kita pula ada danau. Tenang, orangnya sedot. Sini orangnya Nami, punya kencang. Anak yang foto-foto yang ini tuh. Iya, banyak foto-foto kan. Iya. Terus Jena ngapain Terus aja? Jena lali-lali. Ada teman Buna, ada danau. Foto dulu. Kita foto-foto dulu. Danau apa ini? Tidak tahu namanya. Ini namanya Danau Ulun Beratan. Suasana di sana cukup ramai. Bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga banyak turis asing atau bule yang datang berkunjung. Mereka terlihat menikmati pemandangan, berjalan santai, dan banyak juga yang sibuk berfoto di area Gapura dan sekitar danau.
Kita nyampe di Pura Ulun Bedugul. Ulun Danu Beratan, salah satu tempat wisata paling terkenal di Bedugul, Bali. Tempat ini dikenal dengan pura yang berada di tepi Danau Beratan dengan latar pegunungan dan udara yang sangat sejuk. Ulun Danu Beratan bukan hanya tempat wisata, tapi juga pura yang digunakan masyarakat Hindu Bali untuk beribadah, khususnya untuk memohon kesuburan dan keseimbangan alam. Karena lokasinya berada di daratan tinggi, suasana di sini terasa tenang, segar, dan sangat cocok untuk liburan bersama keluarga. Tidak heran kalau tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kejar Popona. Di sana ada main kata umpat. Terus, Di sana main lali-lali. terus Di sana gendong popo. loncat-loncat ya. Iya. Di sana manjat-manjat. Nah, Tunggu. panjat lah, panjat. Kalau lagi nada. Nah. Setelah puas menikmati keindahan Danau Beratan dan Pura Ulun Danu, perjalanan kita lanjutkan ke The Blooms Garden Bedugul. Untuk masuk ke sini, tiket wisatawan lokal sekitar 30.000 per orang. Anak-anak sekitar 15.000 dan anak di bawah 5 tahun gratis. Kalau membawa mobil, ada tambahan parkir sekitar 5.000. Santuk di sini jangan bobo, santuk. Sini jangan bobo. Sudah kali. Jangan bobo coba bobo. Mana? Udara sejuk khas Bedugul membuat perjalanan hari itu terasa semakin menyenangkan. Setiap sudutnya cocok untuk berhenti sejenak, menikmati pemandangan dan tentunya mengabadikan momen. Banyak spot foto yang cantik dan instagramable, mulai dari taman bunga warna-warni, patung besar Dewi Danu, sampai area mini garden yang unik dan menarik. Di sini kita benar-benar menikmati suasananya tanpa terburu-buru, jalan santai sambil menikmati pemandangan dan tentunya mengabadikan banyak momen indah. Menjelang sore, akhirnya kita memutuskan untuk kembali pulang dan melanjutkan perjalanan menuju Ubud. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan akhirnya kita sampai juga di hotel. Begitu masuk area hotel, nuansa Balinya langsung terasa sangat kental. Sekarang kita masuk ke kamar, dan ini dia penampakannya. Kamarnya nyaman, bersih, dan punya sentuhan khas Bali yang bikin suasana makin hangat. Ini bagian kamar mandinya simple tapi tetap elegan. Ada area wastafel yang rapi dan nyaman untuk digunakan. Dan yang paling seru, area depan kamar ini benar-benar bikin betah. Jenna langsung santai di depan kamar, menikmati suasana hotel sambil merasakan vibe Bali yang autentik banget. Setelah istirahat sejenak di hotel, kita langsung siap-siap lagi untuk keluar. Jenna masih semangat banget, lari-lari kecil di sekitar area hotel, sambil menikmati suasana Ubud yang tenang dan asri. Lingkungan hotelnya nyaman banget, penuh nuansa Bali yang bikin betah. Menjelang malam, kita memutuskan untuk cari makanan dulu di sekitar Ubud. Karena terlalu semangat dan merasa sudah lapar, kita langsung masuk saja ke salah satu warung lokal tanpa sempat banyak bertanya. Kita pilih makanan ayam betutu, salah satu makanan khas Bali yang wajib dicoba saat liburan di sini.
Nah, sembari kita menunggu Jena selesai makan, iseng-isenglah kita lihat daftar menu nih. Ternyata ada menu B2. Nah, gimana tuh pendapat teman-teman? Kita kan nggak tahu nih ada olahan B2. Takutnya minyaknya sama goreng sama ayam yang kita makan tadi. Tapi kita udah terlanjur makan, guys. Ini gimana guys? Kita nggak tahu. Gimana hukumnya? Tapi kita pesan ayam. Tapi di menunya ada babi. Masaknya satu teflon dong. Satu minyak. Ya Allah. Di Jena juga deh. Apa? 35. Sudah bagasinya. Oke, hari kedua kita di Bali. Kita hari kedua main sekitaran Ubud. Sekarang lagi di Monkey Forest. Lagi on the way jalan. Jalannya seperti ini, asri banget tuh. Nada. Iya, yuk Pak Nami. Sini. Tuh tempat Nami tuh. Nah, lihat Ami dulu. Nah, Sini. Makasih. Let's go guys. Sekarang kita masuk ke Monkey Forest Ubud. sampai kita di Monkey Forest. Hari kedua di Bali. The Monkey Small object. Nah, nggak boleh pakai kacamata. Nah, maksudnya kan nanti monyetnya tuh suka ambil kacamata, anting, kalung. Di sini ratusan monyet hidup bebas dan berkeliaran di seluruh area wisata. Ada yang bermain, duduk santai di jalan, bahkan beberapa di antaranya terlihat penasaran dengan para pengunjung yang datang. Dan lucunya, ada satu momen yang bikin kita semua langsung kaget. Tiba-tiba satu ekor monyet datang mendekat dan mencoba mengambil sesuatu dari tas. Awalnya kita kira dia cuma lewat biasa. Ternyata dia langsung menarik label tas yang warnanya oranye. Mungkin dia mengira itu permen atau makanan karena warnanya yang cukup mencolok. Suasananya langsung heboh antara kaget, panik, tapi juga lucu karena si monyet terlihat santai banget, seperti merasa itu memang miliknya. Ya, turun. Dadah. Di mana ini? Enggak, ini bagus kok. Ya, ini ada apa ini? Ada naga nah. Itu gambarnya. Tuh monyetnya nih. Lihat jalan.
Jena di mana ini? Ada monyet. Monkey Forest namanya. Ada monyet. Lihat tuh nah, mau nggak gendong sama monyet tuh? Enggak. Ih, Kita itu mau kayak popo. enak aja. Nah, lihat tuh omnya tuh. Jelek. Kita maunya jelek. Kita maunya jelek. Kita maunya jelek. Mana? Nah. Bagus loh. Kita jalan santai sambil menikmati suasana. Lihat pura kuno, jembatan kecil, dan spot-spot cantik yang bikin Monkey Forest ini semakin menarik. Rasanya seru, lucu, tapi juga bikin deg-degan. Karena kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba ada monyet yang datang mendekat. Ini Karen sini loh. Sini Karen loh yang. Nah, ini Raja Monkey. Monkey di Wiki. Coba pegang ular. Ini ularnya. Monkey Forest bukan hanya tempat wisata biasa, tapi juga kawasan hutan suci yang dijaga oleh masyarakat setempat dan memiliki nilai spiritual yang sangat kuat. Ada juga 3 pura kuno yang sudah berdiri sejak abad ke-14. Salah satunya adalah Pura Dalam Agung Padang Tegal yang menjadi pusat spiritual di kawasan ini. Bagi masyarakat Bali, tempat ini bukan hanya rumah bagi para monyet, tapi juga kawasan yang dianggap sakral dan penuh makna budaya. Karena itulah, saat berkunjung ke sini, kita bukan hanya menikmati wisata alam, tapi juga belajar tentang sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat Bali. Jadi, Monkey Forest bukan sekedar tempat melihat monyet, tapi juga salah satu simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritual di Bali. Ada anaknya nah. Iya. Pelan-pelan ngomongnya. Monyetnya ada tato H di sini. Coba perhatiin. Keluar naga. Dia mau kemana ini? Dia bingung.
ada mainan kata ibunya. Nah, betul. Ini baru seru jalan yang ini kita udah putar-putar di sini pakai mobil aja. Ini nyebrang itu ya. Buat video bapak ancaan-ancaan kayak lagi 5 gitu. Nggak ada. Sama. 야, 아미 뭐. 네, 이거를 시작하기 전에 한 번 더 먹어볼까요? Coba bunyikan nah. Oke guys, Jena udah tidur. Baru ini. Coba spill apa aja yang kami beli.
Sekarang kita spill belanja di pasar Ubud. Pasar seni Ubud. Ada tas. Liatin lah tasnya gimana, pakai tasnya. Pakai. Ada tas. Itu lalu. Oke guys, kita spill apa aja yang dapat di pasar Ubud. Pertama, ada tas. Berapa belinya? 250 jadi 80.000. Ini kalau sama ama mah gue ya harus kayak gitu. Dan dikasihnya ini mainan Jena. 20.000 dikasihnya bonus. Ini awalnya katanya 80 ya, Po. Yang besar 80 kan? Jadi 20.000 doang. Dapat 2. Free oleh Satu. oleh-oleh katanya, oleh-oleh kata meminya. Padahal semua modalnya 5.000. Oke, ada apa lagi? Ada baju Jena buat di selatan ntar. Tuh, Nah, Dena nanti pakai ini. baju tutungan Jena buat di selatan. Next ada apa lagi? Terakhir ada kain Bali. Kain Bali ini. Popo tidak ada belanja. Kami Jena. Popo cuman keluarin duit. Yang penting anak bini senang. Oke guys, nantikan kita di selatan ya. I love Bali.